Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pria dengan wajah yang terluka itu dengan dingin tersenyum sambil memandang Kagang. Tangannya tiba-tiba diperpanjang dan meraih wanita di depannya. Dan setelah itu, tubuhnya anehnya berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu. Sebuah kekuatan dahsyat bergegas dan dengan keras menabrak dadanya. Bung! Pukulan berat yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi yang disebut Hanrui itu menjadi pucat. Darah segar diludahkan ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Pergerakan tak terduga semacam ini menyebabkan jalanan menjadi sepi. Tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka melihat pria itu tiba-tiba menjadi anjing mati. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga tercengang melihat adegan ini. Dia sepertinya tidak asing dengan wajah muda yang tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang yang muncul di hadapannya. Namun dia masih tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu dengan sosok itu sebelumnya. Kagang yang berada di tanah setelah dipukuli mengambil kesempatan untuk bangkit dan dia menuju ke arah Ling Er. "Tuan, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami," ucap Kagang. Banyak orang di jalanan juga telah pulih pada saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat pria muda berjubah hitam ini yang tampak cukup muda. Meskipun mereka sangat terkejut dia mampu memaksa kembali pria yang disebut Hanrui itu yang merupakan bintang 3 doshi. Apakah bocah kecil ini tidak tahu bagaimana keangkuhan dan Depostik, perusahaan rumah ular tentara bayaran di kota Kingsan, dengan dukungan dari klan He dari kota Batu Hitam? Tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan binatang sihir yang berani menyinggung perusahaan itu. Selain itu, klan He memiliki seorang ahli yang merupakan seorang ahli Douwang asli. Pria yang disebut Hanrui itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia mengeluarkan darah segar di mulutnya. Tatapannya ganas saat dia melihat wajah tenang Xiaoyan. Dia tertawa dengan marah. "Anak kecil yang baik, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menyinggung perusahaan rumah ular tentara bayaran kami di kota Kingsan. Apakah kamu tidak tahu, pemimpin perusahaan kami adalah menantu laki-laki dari klan He?" Xiaoyan samar-samar melihat pria itu menggelengkan kepalanya, dan dia belum pernah mendengar klan He ini. "Tuan, Kagang sangat berterima kasih atas bantuanmu. Namun kamu harus mencoba untuk pergi sesegera mungkin. Setelah para ahli dari perusahaan tentara bayaran rumah ular tiba, akan sulit bagi kamu untuk pergi," ucap Kagang. Kagang menghela nafas lembut saat dia melihat tatapan jahat dari Hanrui. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiaoyan dan dengan lembut memohon, "Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan kota Kingsan. Jika kamu merasa ini merepotkan, kamu bisa membuatnya pergi setelah kamu keluar dari kota Kingsan ini. Akan aku hentikan mereka dulu," ucap Kagang. "Aku tidak akan pergi. Jika kamu akan mati, mari kita mati semua bersama. Bagaimanapun perusahaan tentara bayaran berdarah kita masih tidak akan bisa hidup di luar hari ini. Tidak ada artinya bagiku untuk hidup jika ini masalahnya." Ling Er tidak bergerak ketika dia mendengar kata-kata Kagang. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. Kagang menjadi sangat marah. Namun dia hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat wajah tragis Ling Er. Lupakan. Kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar. Jika kamu tertangkap, kamu dapat melakukan bunuh diri untuk menghindari dipermalukan," ucap Kagang. "Tidak." Xiaoyan di samping memandang kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. "Paman Kagang, kamu dapat yakin jika aku ingin melindungimu berdua hari ini, tidak ada seorang pun di kekaisaran Jama ini akan berani menyentuhmu," ucap Xiaoyan. Kagang terkejut melihat wajah Xiaoyan yang agak akrab. Dia tertawa pahit. "Aku menghargai niat baik Tuan, namun perusahaan tentara rumah ular bayaran bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan.
Ling Er dan aku akan menunda mereka. Kalian harus pergi dengan cepat, ucap Kagang. Hahaha, pergi? Kamu ingin pergi setelah melukai kakekmu ini? Bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu? Senyum biadab segera terbentuk di wajah Han Rui. Tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sebuah sinyal terbang ke langit sebelum meledak. Semua jalan keluar di kota Kingsan telah disegel oleh perusahaan tentara rumah ular bayaranku. Kemana kalian semua pergi? Han Rui memandang Kagang dan Ling Er yang wajahnya langsung pucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah. Bunuh semua orang selain gadis itu, teriak Han Rui. Lebih dari selusin orang di belakang Han Rui segera menyebar setelah mendengarkan perintah. Xiaoyan tidak berekspresi saat dia menyaksikan 10 orang lebih yang dengan cepat menepi. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang. Siapapun yang maju selangkah lagi akan mati. Kata-kata Xiaoyan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang lebih itu. Secara alami mereka tidak akan mungkin berhenti. Xiaoyan menurunkan matanya setelah dia melihat adegan ini. Cahaya pucat samar melintas di mereka. Sebuah nyala api tak terlihat diam-diam muncul di ujung jarinya. Adegan aneh dengan tenang muncul di jalan saat nyala api itu muncul. Yang bisa dilihat semua orang adalah hanya tubuh dari 10 orang itu yang sedang menuju Xiaoyan tiba-tiba menegang. Segera mereka mengeluarkan suara engah di depan banyak tatapan kaget dari sekitar. Dan tanpa peringatan, berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Adegan aneh ini menyebabkan rasa dingin muncul dari dalam hati sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mulut pria yang disebut Han Rui itu yang memiliki aura ganas sebelumnya telah terbuka selebar telur bebek pada saat ini. Kamu, apa yang kamu lakukan? Teriak Han Rui. Ketika Xiaoyan telah bertindak sesaat sebelumnya, ia telah gagal merasakan bahkan sedikit pun riak Daoqi. Namun 10 orang itu dengan aneh berubah menjadi abu hitam. Kagang dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka melihat pemuda berjubah hitam di depan mereka dan sukacita liar muncul di mata mereka. Tidak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Sepertinya mereka telah mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiaoyan dengan acuh tak acuh memandang Han Rui itu. Tangannya perlahan diangkat dan menunjuk ke arah Han Rui dari kejauhan. Api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara teredam lainnya muncul. Han Rui belum mengungkapkan bahkan ekspresi sekejap pun ketika nyala api hati yang muncul di dalam tubuhnya membakar dia menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan Han Rui juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat Xiaoyan sementara kaki mereka tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Dari kelihatannya, mereka tampaknya takut Xiaoyan tiba-tiba akan menunjuk mereka yang seperti jari seorang malaikat maut. Hanya pada saat ini mereka mengerti, pemuda ini tidak berusaha untuk bertindak kuat ketika dia melangkah ke depan, tetapi dia memang benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk meremehkan perusahaan tentara rumah ular bayaran. Xiaoyan menoleh dan menatap Kagang dan Ling Er. Dia tertawa pelan. Paman Kagang, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu sebelumnya. Tidak disangka kamu masih di kota Kingsan kecil ini, ucap Xiaoyan. Kagang yang tatapannya awalnya dipenuhi dengan rasa hormat dan takut, langsung tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Dia hati-hati mengamati wajah Xiaoyan. Hatinya bergumam, apakah dia sudah berkenalan dengan orang kuat seperti itu? Ling Er di sampingnya juga menatap tajam ke arah wajah Xiaoyan. Dia tahu dia telah bertemu dengannya sebelumnya, sementara Kagang merasa tidak yakin. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian. Paman Kagang, dia sepertinya agak mirip dengan Xiaoyan yang telah menghancurkan perusahaan tentara bayaran kepala serigala beberapa tahun lalu. Tubuh Kagang tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar kata-kata Ling Er. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia melihat Xiaoyan dengan tak percaya. Memori yang terkubur jauh di bawah tahun-tahun itu dengan cepat ditemukan. Akhirnya wajah pria yang agak lembut yang pernah dia temui sebelumnya perlahan-lahan cocok dengan Xiaoyan di depannya.
Adik kecil Xiaoyan, apakah itu benar kamu? Kageng terkejut karena pertama kali mereka bertemu Xiaoyan masih di tingkat Douze. Namun sekarang peningkatannya benar-benar di luar dugaan. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Kakak Xiaoyan, perusahaan tentara bayaran berdarah telah bertemu dengan bencana besar. Aku mohon kamu untuk membantu dan menyelamatkannya. Kageng bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah selesai, ucap Kageng. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan perusahaan pembunuh berdarah bayaran, dia hanya bisa mengandalkan pemuda ini di depannya. Namanya juga mirip dengan kepala aliansian yang baru saja menyebar dan menyebabkan kegemparan. Namun dikabarkan, kepala aliansian memiliki kekuatan yang dapat bertarung dengan elit legendaris Douzong. Mungkin namanya hanya mirip. Tatapan Ling Er berkedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Setidaknya beberapa ratus atau tidak ribuan orang dengan nama Xiaoyan di Kekaisaran Qiama yang sangat besar ini. Selain itu, kepala aliansi Yan terlalu mencolok. Bahkan dia tidak bisa membayangkan, dia hanya berpikir nama mereka mirip. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu. Apa itu perusahaan pembunuh rumah ular bayaran? Seperti apakah kekuatan mereka? Tanya Xiaoyan. Kageng buru-buru mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab. Pemimpin perusahaan mereka adalah ahli di bintang 6 Dowling. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Kingsan ini. Aku ingin tahu apakah adik kecil Xiaoyan dapat 6 bintang Dowling ya? Paman Kageng, aku masih harus memasuki pegunungan binatang sihir untuk melakukan sesuatu selama perjalananku ini. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini, ucap Xiaoyan. Ekspresi Kageng segera menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun orang ini memiliki beberapa persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Dowling. Kamu harus memegang kelima botol ini dengan benar. Jika kalian bertemu dengan pemimpin perusahaan rumah ular pembunuh bayaran, kamu dapat menggunakan Doki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satu dari mereka. Bahaya akan secara alami menyelesaikan dirinya secara otomatis. Selain itu, piring giok ini dapat melakukan kontak denganku sekali. Jika kamu benar-benar bertemu dengan masalah besar dalam hidup dan mati di masa depan, kamu dapat mematahkannya dan aku akan muncul dan membantumu, ucap Xiaoyan. Kageng terkejut saat dia menerima botol batu giok. Dia agak kelinglung. Pemimpin perusahaan rumah ular pembunuh bayaran sebenarnya bisa dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini. Kalau begitu, aku masih memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan hari ini. Jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi jika ada peluang di masa depan. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menunggu Kageng pulih ketika tubuhnya berguncang dan anehnya menghilang di depan tatapan tertegun di sekitarnya. Tenggorokan Kageng bergulir saat dia melihat Xiaoyan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol batu giok di tangannya. Tiba-tiba dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali menuju tempat Xiaoyan menghilang. Setelah itu dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana perusahaan pembunuh berdarah itu berada. Nalurinya mengatakan kepadanya selama dia melakukan seperti yang dikatakan Xiaoyan, bahaya yang mereka hadapi pasti akan terpecahkan. Setelah Xiaoyan meninggalkan kota Kingsan, tatapannya perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Dia mengamatinya sesaat kemudian. Sosok Xiaoyan muncul di atas langit di puncak gunung. Tubuh Xiaoyan perlahan melayang turun. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma obat-obatan yang tenang. Aroma obat di sini bahkan lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya ini memang tempat harta karun. Mata Xiaoyan mengungkapkan sukacita saat dia melihat lembah gunung itu. Dia menoleh dan melambaikan tangannya ke Medusa dan Xian. Setelah itu dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung itu dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Dia mencintikan jarinya dan Doki berwarna hijau yang kuat bergegas keluar dari jarinya sebelum mengenai sosok itu. Setelah keduanya saling pukul,
bayangan hitam mengeluarkan teriakan dan dengan cepat terbang mundur. Xiaoyan menoleh dan melihat itu adalah binatang sihir hitam dengan 2 sayap. Meskipun binatang sihir dipaksa kembali oleh Xiaoyan, dia tidak mau mundur. Sebaliknya dia mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang dipenuhi dengan ancaman terhadap Xiaoyan. Tidak disangka ini adalah binatang sihir tingkat 4, benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik oleh bahan-bahan obat langka di sini. Xiaoyan bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengabaikannya dan perlahan pergi ke dalam lembah gunung itu. Mata binatang ajaib yang berlama-lama di langit segera memerah ketika melihat aksi Xiaoyan ini. Kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening dengan saksama sebelum melambaikan tangannya. Suatu kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala binatang ajaib itu dan menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Binatang ajaib mulai panik setelah menerima pukulan berat seperti itu. Dia buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun dia tetap tidak pergi. Sebaliknya itu tetap menggantung tinggi di udara sambil berulang kali terbang membentuk lingkaran. Setelah binatang itu mengaum, banyak sosok lincah langsung berkedip dan banyak binatang sihir yang bermata macan tutul hijau gelap dengan penampilan yang sangat mengerikan dan aura jahat ganas bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiaoyan. Mereka sebenarnya peringkat 4 binatang sihir. Binatang macan tutul angin. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Apalagi mereka ada banyak sekali. Xiaoyan merajut alisnya erat-erat saat dia melihat binatang sihir ini yang tampak galak dan jahat. Apa sebenarnya yang terjadi pada lembah gunung kecil ini selama beberapa tahun ini? 2 sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiaoyan, sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hahaha, ini memang tempat yang sangat bagus. Tidak disangka, tempat kecil seperti ini benar-benar memiliki begitu banyak harta alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di dunia luar. Pupil mirip permata Zian menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan-bahan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh di sekelilingnya dan segera berhenti di binatang macan tutul angin di sekitar mereka. Alisnya berubah secara vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergi!" Teriakan dingin yang jelas mengandung tekanan yang tidak biasa ketika menyebar. Setiap binatang macan tutul angin itu yang dipukul olehnya akan mengungkapkan ketakutan dalam mata merahnya. Setelah itu mereka bergegas untuk mundur. Binatang sihir tingkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekananku. Mereka tampak sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak meragukan saat dia melihat binatang macan tutul angin yang mengambil waktu sejenak untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan seorang Douzong, lupakan tentang peringkat 4 binatang sihir. Bahkan binatang sihir yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun binatang macan tutul angin ini hanya memilih untuk melarikan diri setelah berjuang untuk sesaat. Tempat ini bahkan tidak memiliki binatang ajaib di masa lalu. Tidak disangka tempat ini telah berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada orang selama beberapa tahun ini, ucap Xiaoyan. Setelah itu mereka bergegas mengikuti Xiaoyan dan mereka merasa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Mata Xiaoyan menatap pondok jerami di sudut itu. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang telah terjadi di tempat ini beberapa tahun lalu masih hidup dalam pikirannya. Namun wanita berbaju putih itu sudah menghilang. Xiaoyan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak binatang sihir bergegas sebelum mengelilingi pondok itu. Mereka menghadapi Xiaoyan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiaoyan mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat pikiran ini terlintas di hatinya. Binatang-binatang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan mereka padaku. Wajah kecil Zian mengerutkan kening saat dia melihat binatang sihir yang berulang kali memancarkan teriakan mengancam.
Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dikeluarkan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan roh seseorang. Mata Xiaoyan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Xian. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain dengan terkejut. Di bawah tekanan Xian, binatang sihir yang matanya dipenuhi dengan kilau yang ganas segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing ketika mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Xian mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiaoyan dengan bangga ketika dia melihat ini. Xiaoyan tersenyum, matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. "Hati-hati," Medusa dengan lembut berkata dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian yang tidak terduga terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya hampir membuka pintu ketika ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas ke depan dan meraih tangan Xiaoyan. "Ada racun mematikan di pintu itu," ucap Medusa. Ekspresi Xiaoyan juga berubah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara pandangannya menyapu ke sekelilingnya dengan heran. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa menunduk sedikit. Energi 7 warna keluar perlahan di jarinya saat dia melakukan persiapan untuk menangani setiap kejadian yang tak terduga. Xiaoyan dengan hati-hati membuka pondok jerami itu. Mata Xiaoyan menyapu begitu pintunya terbuka. Namun, pondok kecil itu kosong tanpa satu orang pun di dalamnya. "Jangan masuk ke pondok. Orang di sini tampaknya menghususkan diri dalam menggunakan racun. Apalagi racunnya itu sangat kuat, bahkan dengan kekuatanmu. Akan sangat merepotkan jika kamu melakukan kontak dengannya." Medusa melihat ke arah pondok yang kosong sebelum berbicara perlahan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu seluruh tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. "Jika Tuan tidak mengungkapkan dirinya, aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang." Sebuah tawa dingin bergema di seluruh lembah gunung ini. Tawa dingin perlahan berhenti, namun sosok manusia yang mereka harapkan tidak ditemukan. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius. Api hijau gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah ketika nyala api muncul. "Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga dapat tetap di sini hari ini selamanya," ucap suara dari sosok itu. Mata mereka berkerut. Xiaoyan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung di bawah. Di sana ada sosok yang ditutupi dengan jubah hitam anehnya muncul. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya.